banjir timur dan banjir baru. Ini kan 5,3. Gerbang rumah. Oh, semuanya ini. Yang ini juga. Jadi 5,3 kilo itu ini semua. Di banjir kan kita kayak gini, kita kerjain ini, kita mau izin kementerian dulu atau enggak? Kalau mengira banjir, jadi kita sekarang di segmen mana? Ini sampai sini yang 5,3 ini. Ini juga di hutannya dia ke bloknya. blockingan. Sekarang sekarang yang masih bertahan ada. Tapi memang kalau lihat yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga roobnya tinggi banget. Tiga-tiganya kena. Makanya waktu saya telepon bukan terakhir itu sampai kelas 11 ya. Itu begitu turun, aduh, lagi ya. Jadi sekarang yang masih tersisa di kita ya, kan tinggal di tempatnya Bapak sama sedikit di barang. Kecamatan Cakung. Sebenarnya irigasi ini dulunya yang membuat adalah pemerintah pusat. Karena irigasi ini digunakan untuk mengatasi banjir dan juga sekaligus pengairan. Tetapi dalam waktu kemudian dalam perjalanan akhirnya irigasi ini sekarang pemerintah Jakarta yang merawat. Karena kami tahu ini kalau tidak dirawat salah satu sumber banjir di Jakarta. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai kepala dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Nanti volumenya biar disampaikan oleh Bu Ika detailnya, tetapi intinya adalah saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan.
Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob, permukaan air naik dan sekaligus ada hujan. Dan itu saya sudah meminta kepada Bu Ika dan teman-temannya kita standby-kan untuk mengatasi itu supaya pengalaman kita dari semalam itu menunjukkan bahwa sebenarnya kerjanya udah Bu Ika tadi bilang di luar nalar lah gitu. Karena jam 10.30 itu sebenarnya belum bisa dipompa, tapi kalau tidak dipompa, mohon maaf, semalam itu beberapa daerah yang strategis pasti akan tergenang. Tetapi akhirnya dipompa pelan-pelan. Daerah-daerah strategis seperti Bundaran HI, Istana dan sebagainya yang kita rawat jangan sampai kena banjir sedikit pun. Dan alhamdulillah dengan pengaturan yang ada sampai dengan malam kurang lebih jam 12-an lah itu mulai tertangani dengan baik dan pagi ini semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sumber daya air dan juga para wali kota bekerja sangat baik bersama-sama menangani banjir semalam ini. Memang itu baru pertama kali dan saya sampai sekarang belum tidur. Itu yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Semua daerah ditangani secara baik-baik. Memang kemarin kalau kami hanya turun ke lapangan satu titik, itu akan menyebabkan titik lain pasti. Maka kami bekerja melalui sistem. Dan kebetulan di tempatnya Bu Ika ini kan ada comment center untuk memonitor semuanya, mana air yang tinggi, mana yang kurang dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita gunakan untuk diskusi, apakah yang ini boleh dibuka atau tidak. Mungkin jam 11 malam saya telepon Bu Ika, Bu, kalau bisa sebisa mungkin yang ke arah istana jangan dibuka dulu. Tetapi ternyata nggak bisa, harus dibuka sedikit-sedikit. Dan ternyata nggak menimbulkan efek apapun karena memang diatur debit untuk dikeluarkannya. Nah, untuk masyarakat Cawang saya udah baca di IG saya, ya kami mohon maaf tidak bisa memuaskan semuanya. Tetapi kalau mau melihat, lihatlah yang tempat lain yang mengalami seperti yang dialami Jakarta pada hari ini. Saya yakin pasti Jakarta penanganannya relatif sudah baik. Mas Pram, izin, tadi aku juga baru dari Kebonpala Halim Jakarta Timur, itu warga masih belum mendapatkan bantuan dan belum ada perahu karet untuk mengevakuasi mereka. Pak Wali. Izin menyampaikan untuk Kebonpala ada sekitar 4 W yang terdampak. Ini alat sudah masuk sebenarnya, mungkin yang dikeluhkan pas memang kebenaran belum masuk semuanya karena saking banyaknya posisi yang terkena banjir itu. Tapi kita akan maksimalkan untuk hari ini maupun nanti ke depan sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Tadi izin, ketinggian air masih 60 cm, Pak? Betul ya, jadi ada beberapa lokasi yang kelewatan Kali Sunter seperti Kebonpala, ini belum selesai sampai sekarang. Ya. Tadi pagi sebenarnya saya sudah cek secara langsung kepada Pak Wali Kota, memang Kali Sunter sekarang ini sudah mulai surut, mulai turun, termasuk yang Pala tadi. Tapi mudah-mudahan saya yakin siang ini pasti sudah mulai surut karena memang
pompa sudah dikerahkan oleh Bu Ika untuk di tempat itu. Bu Ika silakan. Ya, memang karena kejadian tadi malam, pompa kita 100% full izin Pak Gubernur berjalan semua. Pagi ini beberapa mengalami perawatan maintenance. Kami upayakan sore ini sudah bisa berjalan semuanya. Namun Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, walaupun ada kendala beberapa di pompa, pompa mobil kami 100% masih aktif. Jadi terbackup karena pompa mobil dengan kapasitas yang sama dengan pompa stasioner. Pompa kita ada 202 202 lokasi pompa stasioner dengan jumlah 605 unit. Kemudian kami memiliki juga pompa mobil di 5 wilayah. Totalnya masing-masing wilayah kami sudah bagi tadi malam 100-100. Jadi totalnya sekitar ada 500, baik itu pompa mobil kapasitas 250 sampai 500, bahkan pompa-pompa apung yang kecil-kecil. Kalau teman-teman main ke kampung-kampung pasti nemu pompa yang kecil-kecil. Semua sudah dibagi tadi malam. Kemudian alat-alat berat seperti yang teman-teman lihat ada kurang lebih 202. Jadi biasanya pengerukan itu musim kering. Sekarang kita izin Pak Gubernur, musim hujan, musim kering semuanya berjalan. Ada lagi? Nanti dijawab kalau sudah nggak hujan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini penjelasan saya terakhir ya. Jadi undang-undang kita sudah mengatur pajak hiburan dan pajak pertandingan. Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak, ada 21. Termasuk tenis, renang, basket, bola voli, pedal. Ini kan menjadi rame karena pedal. Dan pedal ini terus terang aja, mohon maaf, rata-rata yang bermain adalah middle ke atas. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok golf tidak dikenakan ini? Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN, sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11%, untuk basket, pedal, renang, dan sebagainya adalah 10%. Jadi itulah yang diatur, dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu, dan kami menerapkan itu. Sehingga dengan demikian ini ya, terakhir kali saya jawab urusan, ini kan pasti ada kaitannya sama pedal. Jadi pedal dikenakan 10%, golf 11%. Mohon maaf, saya belum dengar. Ada yang dengar? Baik, mohon izin Pak Gubernur. Jadi kaitan dengan anak yang terkena sengatan listrik ini, saat ini sudah dilakukan penanganan oleh Dinas Taman. Jadi Pak Kepala Dinas Taman ini sudah bergerak ke lokasi untuk melakukan isolasi dan juga perbaikan yang diperlukan. Kemudian juga kami sudah melakukan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Demikian Pak Gubernur. Baik ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kebetulan siang ini ada rapat tentang rorotan Pak Afan dengan Pak Kepala Dinas LH mengenai waktunya segera akan dilakukan. Tapi intinya saya minta karena komisioningnya harus dilakukan dengan baik, nggak boleh kesalahan yang dulu terulang kembali di mana feedernya sampah yang digunakan itu adalah sampah lama. Makanya sampah yang digunakan harus maksimum 2 hari. Sehingga dengan demikian saya ingin memastikan ini. Kebetulan setelah dari sini saya dengan Pak Afan dan Pak Asep ingin memastikan itu dan kita segera lakukan. Waduh, saya nggak tahu ya. Pak Gub, relokasi pedagang burung Pak Gub di Jakarta Selatan itu akan... Kan kemarin sudah dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.